Nah, gitulah nonton. Sini aku ceritain adalah format podcast di mana aku akan monolog, yaitu ngobrol sendirian. Kita akan bicarain beberapa topik yang lagi hangat. Guys, hangat. Yang lagi viral lah ya. Misalnya kayak eh, apa yang viral di sosmed, apa yang viral di portal berita. Jadi mungkin juga ada beberapa keresahan yang aku alamin di akhir-akhir belakangan ini. Eh, jadi buat kalian yang mau curhat juga bisa langsung aja DM ke Instagram aku, nanti akan kita bahas di segmen kedua ya kan. Sini aku cerita akan tayang setiap Senin sampai Jumat jam 8 malam, supaya sebenarnya alasannya cuman pengen ya malam aja gitu, supaya menemanin orang istirahat pulang kerja atau menjelang tidur mungkin ya kan. Tapi kadang-kadang ya kan, kalau di tempat tidur itu eh, enaknya kita tidur tuh bareng pasangan yang sudah suami istri dong tentunya, karena disitulah kita tempatnya untuk menceritakan hal-hal yang terjadi di hari itu, apa yang kita keluhkan, apa yang kita ingin rencanakan ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal laki bini ya kan, ngomong-ngomong soal suami istri, nggak akan mungkin ada sepasang suami istri itu nggak berantem ya. Nggak mungkin hubungan itu anteng ayem adem ayem romantis romantis, nggak mungkin. Jadi ketika kalian memutuskan untuk punya pasangan, kalian nggak hanya menyiapkan hati kalian untuk senang-senang, tapi kalian menyiapkan hati kalian untuk memecahkan masalah. Karena ada sebuah kejadian aduh aku lupa lagi nyatatnya di mana, tapi di Indonesia yang pastinya. Jadi ada laki bini berantem di dalam mobil ya kan, terus tuh mobilnya akhirnya nyungsep ke rawa-rawa. Aku nengok videonya tuh, jadi mobilnya tuh udah nyungsep ke rawa-rawa, terus tuh eh, bininya tuh di sekitar 5 meter dari mobil itu, menjauh dari mobil itu, tapi masih malah jauh ke dalam rawa sana, tapi agak lebih kering. Jadi suaminya tuh bujuk-bujuk gitu, sini 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 gitu, diangkat, jatuh lagi, merajuk lagi. Nih aku masih nggak kebayang gitu apa yang terjadi ketika sudah selesai di situ ya. Misalnya nih, kan aku bilang lu jangan marah-marah, nyungsep kan, terus nih aduh, aku nggak kebayang itu penyelesaian pertengkarannya itu, karena kita nggak tahu lah siapa yang salah ya kan. Tapi yang jelas pasti salah cowok, nggak mungkin salah cewek. Cowok pasti lebih salah, karena sebenarnya walaupun kita dari kuantitas itu mayoritas, tapi secara mental kita itu minoritas gitu. Akuin aja. Jadi aku penasaran gitu, gimana orang tuh cara nyelesain masalahnya gitu. Apalagi nanti pasti di rumah, nih gara-gara kau mobil nyungsep, aku sakit, untung kita nggak mati gitu kan. Aduh, aneh-aneh. Tapi ya, pas di momen itu ada banyak tuh warga-warga yang merekam apa namanya, kejadian itu kan, entah untuk apa gitu. Maksud aku gini, kalau lah kau, apa sih gunanya tuh ngerekam ya, apa karena pengen viral di apa media sosial yang akun-akunnya apa tuh fakta itu gitu ya kan, apa pengen viral di situ. Terus kalau lah kau sebagai kontributor dan viral di situ, terus tuh gini, emang misalnya aku emang bakal banyak mendatangin followers gini, misalnya ini aku menyebarkan berita kecelakaan, terus tuh followersku banyak, apa yang diharapkan dari followers itu dari aku gitu? Apa aku nanti nextnya bakal menyebarkan berita kecelakaan lagi? Kan enggak gitu. Jadi kalau kalian menemukan orang-orang yang menyebarkan berita kecelakaan, kalaupun terlihat, ya udah skip aja gitu, ya lihat-lihat aja, nggak usah di follow, karena nggak akan mungkin habis itu dia menyebarkan berita kecelakaan lagi, kecuali dia memang akunnya akun media, akun berita gitu kan. Aneh lah memang kadang-kadang. Tapi soal merekam itu harusnya tugas CCTV aja ya kan. Ini nih,
kan kemarin tuh seperti yang kita tahu, mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kan tewas kecelakaan di jalan tol. Ada tuh akun-akun receh-recehan tuh bikin rekaman CCTV di jalan tol. Terus tuh dengan bukan caption ya, tapi dengan tulisan di foto kayak gini nih. Tulisannya itu detik-detik 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 apa sih? Detik-detik detik-detik rekaman CCTV di jalan tol. Aku tahu di otak orang tuh penasaran apakah ini rekaman CCTV ketika Vanessa Angel kecelakaan. Padahal nggak itu. Yang ditulis cuma detik-detik rekaman CCTV di jalan tol. Cuman ditambah detik. Cuman kalau itu nggak pakai kata detik-detik, cuman rekaman CCTV di jalan tol, pasti nggak ada yang betah kan? Pasti nggak ada yang nungguin. Saya rekaman doang apa? Cuman karena detik-detiknya main apa namanya alam bawah sadar kita mengatakan bahwasanya ini adalah detik kejadian tanah, padahal enggak. Jadi di kolom komentar itu marah-marah kan, mana anjing, gue tungguin juga nggak ada apa-apa. Ya memang karena dia cuma bilang detik-detik rekaman di jalan tol. Makanya biasakan membaca dan memahamin, jangan cuma baca aja kepancing emosi. Tapi kalau soal emosi, netizen itu kan emang suka emosian. Jangan. Itu emang mencerminkan sebenarnya watak bangsa kita sebenarnya gitu. Kalau dibilang orang kan zaman sekarang orang emosian, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Sebenarnya itu udah dari dulu kalau menurut aku. Cuman bedanya sekarang lebih nampak aja karena ada di sosmed, ada terkuak. Kalau dulu kan si Ramlah tersinggung, siapa yang tahu coba? Sekarang kan ada di kolom komentar dia. Jadi kalau dengar berita kali ini mungkin kita wajib marah ya. Mungkin kita wajib marah. Kenapa? Karena ada berita tentang koruptor bansos itu divonis bebas. Aku nggak tahu itu udah fix apa belum ya, tapi aku baca beritanya kemarin di portal berita. Koruptor bansos yang divonis bebas yang namanya itu Totoh Gunawan yang harusnya kena vonis 6 tahun, dan Andri Wibowo itu divonis 5 tahun, dan mereka sudah mengakuin bahwasannya mereka terlibat. Tapi hakim bilang itu tidak secara sah dan meyakinkan terbukti gitu. Emang kalau orang udah ngakuin, terus bukti apa lagi gitu? Ya sih, aku nggak ngerti hukum, iya. Tapi gini, misalnya aku nyuri uang tetangga, terus itu aku belanjain, ya nggak? Aku nyuri uangnya misalnya 200.000, terus itu aku belanjain gitu, roti, terus rotinya habis dong barang bukti. Tapi kan si ini tetap merasa kehilangan. Memang barang bukti sudah hilang, tapi kan perasaan kehilangan tetap ada. Ketika dia kehilangan dan dia tahu dia mencurigain aku, Gi, kau ngambil uang aku ya? Terus aku bilang, enggak, jujur kok. Iya, aku ambil tadi 200.000. Apakah aku akan dibebaskan? Tidak dong, tetap aja aku harus menjalani konsekuensi itu kan. Artinya mengakuin, apakah itu bukti yang kurang? Aneh sih. Aduh, memang kadang-kadang kita ada di titik anjing, kenapa sih aku harus lahir di Indonesia? Aku yakin ada perasaan di hati kalian gitu anjing. Apalagi nengok-nengok kemajuan di negara lain, kemudahan di negara lain, teknologi di negara lain, apalagi keramahan di negara lain. Pasti kalian ada terpikir, anjing, kenapa sih mama aku harus melahirkan aku di Indonesia? Kenapa aku nggak di Belanda? Kalau aku di Belanda kan aku nggak geleng, nggak masuk penjara gitu. Tapi ya itulah dia segmen 1 kita. Kalau udah bacain topik ya kadang-kadang suka ngalur ngidul kan. Kita nggak ini, aku takutnya ada beberapa orang yang nunggu bahwasanya curhatnya dibacain, ini giliran curhatnya dibacain apa enggak gitu. Itu kalau gitu
tanpa bertendeng aling-aling lagi ya kan, kita langsung aja bacain curhat pelacur jahat. Oke, aku akan bacain curhat kali ini. Jadi cukup pendek ya, dan dia nggak nyebutin nama juga. Dia cuma bilang nih, "Hai bang, gimana menurut abang tentang orang-orang yang no mention?" Dah gitu aja. Nih no mention apa dulu nih? Misalnya, tapi yang untuk yang belum tahu ya, no mention itu adalah sebuah kegiatan menulis di Twitter, di Instagram atau di Facebook, ya di sosial media lah ya. Misalnya aku nih lagi ribut sama istriku misalnya, misal. Terus tuh aku bilang, anjing loh, kenapa sih nggak ngertiin perasaan gua gitu kan. Tapi kan aku nggak bilang siapa yang aku anjingin, tapi aku tetap marah-marah dan menunjuk ke seseorang, tapi orang itu nggak spesifik gitu kan. Jadi itu yang dibilang no mention, aku nggak nyebutkan namanya. Sebenarnya itu tindakan pengecut sih. Ngapain coba no mention? Kalau lah misalnya bisa diobrolin langsung, ya obrolin aja gitu, kenapa sih? Ada tuh temen aku, nggak temen sih, ada tuh orang di sosial media, aku temuin, nggak bilang sosial medianya apa karena nanti makin spesifik. Dia suka tuh buat kayak tadi no mention tadi. Sebenarnya dia mau ngatain temennya, tapi karena dia nggak bilang namanya, tapi sebenarnya makin spesifik sih. Dia terus menjelek-jelekkan gitu kan. Ini. Aku yakin dia berharap yang disindirnya itu baca kan. Nggak akan mungkin gitu. Nggak akan mungkin dia nggak berharap itu. Kalau dia nggak berharap si yang disindir ini baca, dia nggak akan nulis sebenarnya. Ngapain juga ya kan. Tapi itu sebenarnya mental pengecut sih. Mental yang kepengen diakuin punya argumen, tapi nggak berani debat gitu, menghindari dialog gitu. Dia mau bakar jembatan, tapi dia pengen nggak ada jembatan, tapi nggak pengen ngebakar gitu. Jadi dia buat jembatan tuh tetap ada, tapi dia gimana tuh? Dia pengen jembatan tetap ada, tapi dia nggak mau ke situ lagi, gitu maksudnya. Tapi dia biarkan jembatan tetap ada supaya suatu saat ketika dia butuh, dia bisa melewati jembatan itu dan menemuin temannya tadi. Itu yang ingin dilakukannya sebenarnya. Tapi ya gitu, karena mental pengecut dan nggak mau debat karena memikirkan resiko yang dialamin. Jadi gitu, no mention. Kalau no mention gitu, kalau misalnya, aduh dia nggak nyebutin nama lagi. Kalau misalnya kau merasa kau di no mentionin orang, mending kayaknya cuekin aja, anggap aja kita nggak bersalah apa-apa. Atau kalau memang kayak kita iya kayaknya ini aku salah, ya udah perbaiki diri lah. Atau kalau langsung aja kalau tweetmu tadi mau menyindir aku minta maaf ya, gitu aja. Mending berjiwa besar aja gitu. Kalau misalnya kita merasa kita salah atau secara fakta kita salah, ya kita minta maaf. Kalau misalnya kita ngerasa kita nggak salah, tapi itu masih ngerasa ya. Tapi kalau menurut kenyataan itu kita nggak salah, ya udah lah ya. Kan aku percaya orang lain itu nggak akan pernah menghidupin kita secara langsung gitu. Jadi apalagi orang-orang kayak gitu kan, ya udah cuekin aja. Gitu sih. Ya udah. Kalau kalian suka konten seperti ini, langsung aja klik subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.